Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat sore teman-teman BEM FEB UNER. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Sabang Alumni 2.0 yang diadakan oleh Departemen Hubungan Luar BEM FEB UNER. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada hari ini lancar dan memperoleh manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, ialah sambutan singkat dari penanggung jawab kegiatan Sabang Alumni dan Ketua BEM FEB UNER. Sambutan akan dijelaskan perihal Sabang Alumni, dan untuk sambutan yang pertama, Raihan Nurmadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dalam keadaan sehat semuanya ya, amin. Aku di sini mengucapkan terima kasih sama teman-teman kabinet yang udah nyempetin waktunya buat Sabang Alumni 2.0 ini. Semoga sharing-sharing nanti sama Mas Hilmi Ramzi Rinaldi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa diterapkan. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya ialah sambutan dari Ketua BEM FEB UNER, Saat. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Mas Hilmi selaku pembicara pada hari ini dan Ketua BEM di tahun 2014 yang saat ini juga sebagai pengawas junior di OJK. Kemudian yang terhormat dan yang selalu saya banggakan adalah semua elemen yang ada di kabinet transformasi ini. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul via daring ini, bisa sharing-sharing sama Mas Hilmi yang tentunya orang sibuk ya ini, dalam keadaan insya Allah sehat walafiat, amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Hilmi yang sudah mau menyempatkan dan meluangkan waktunya sebagai pembicara di sesi sharing-sharing bersama alumni ini, dan tentunya kepada teman-teman Departemen Hubungan Luar, Diana, Ayu, dan PJ-nya Raihan. Terima kasih yang sudah memberikan wadah untuk kita bisa berinteraksi dengan Mas Hilmi ini. Mungkin biasanya kalau saya sambutan kan harus ada cerita ya, biasa cerita pahlawan, tapi mungkin saat ini saya harus bercerita tentang survive gitu. Teman-teman pasti udah pada tahu cerita masalah Jepang pada tanggal 13 Agustus itu tahun 1945, Jepang luluh lantah dan korban berjatuhan dan bahkan hampir musnah. Penyebabnya apa? Seperti yang kita ketahui, Hiroshima dan Nagasaki pada saat itu dijatuhi bom sebesar 20.000 TNT itu ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Sang Kaisar pada saat itu? Sang Kaisar tidak bertanya berapa tentara yang tersisa, tidak bertanya mengenai berapa pertahanan yang masih ada di Jepang, tapi Sang Kaisar bertanya berapa guru yang tersisa di Jepang. Nah, dari pertanyaan itu Jepang fokus kepada pendidikan. Kita ketahui pada saat ini Jepang menjadi salah satu negara raksasa di dunia ini. Intinya apa teman-teman? Intinya Jepang situ bisa bangkit melewati zona tidak nyamannya, melewati lingkungan yang berubah. Kalau bahasa Romawi itu namanya crescit indo.
artinya bertumbuh selagi berjalan gitu. Ya sama kayak sekarang kabinet transformasi ini kita udah punya rencana, tapi ternyata lingkungan berubah gitu. Lingkungan pasti berubah, semuanya berjalan cepat, dan bahkan saat kita ingin mengimplementasikan strategi dan rencana kita, lingkungan berubah lagi gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Sedangkan waktu semakin pendek. Nah, jawabannya mungkin kita harus berlari lebih cepat lagi. Ya. Mungkin itu aja sih sambutan dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua kabinet transformasi yang hadir dan kepada Mas Hilmi terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saad atas sambutan yang diberikan. Untuk ini moderator kita adalah dalam Mbak Ayu FEB 2017. Selain menjabat sebagai Ketua Departemen Hubungan Luar BEM FEB UNER tahun 2020, Mbak Ayu juga memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Di antaranya ialah Mawapres 3 FEB UNER pada tahun 2019 dan Duta Universitas Erlangga pada tahun 2018. Selamat sore Mbak Ayu. Sore Caca, sore teman-teman kabinet transformasi semuanya. Sore. Jadi di sini Mbak Ayu sebagai moderator yang akan membimbing kita dalam perbincangan Sabang alumni. Benar banget. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Iya, teman-teman mengingatkan jangan lupa buat on cam ya. Jangan lupa on cam ya. Lain dulu. Biar lebih enak juga sharing-sharingnya. Baik, karena moderator dan narasumber sudah hadir, maka pada rangkaian kegiatan selanjutnya akan MC berikan kepada moderator. Silakan Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Caca. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Sabang Alumni 2.0, Campus Life dan Tips Survive di Dunia Kerja bersama Mas Hilmi, yaitu Ketua BEM FEB UNER 2014. Nah, di sini saya Ayu sebagai moderator akan memandu jalannya Sabang Alumni malam ini. Nah, sebelumnya saya mau memberitahukan teman-teman semua siapa sih pembicara atau narasumber di Sabang Alumni kali ini. Jadi beliau adalah Mas Hilmi. Nah, Mas Hilmi ini selain sebagai Ketua BEM FEB UNER tahun 2014, dulunya beliau juga menjadi steering committee pada UNAK Akuntansi tahun 2013, menjadi steering committee IWIK 2013, dan juga Ketua CNA tahun 2012. Nah, Mas Hilmi ini lahir di Surabaya tanggal 13 Februari tahun 1993, lulusan S1 Akuntansi pada tahun 2015 dengan IPK 3,76. Beliau ini juga lulusan dari SMA Negeri 15 Surabaya yang lulus pada tahun 2011. Nah, Mas Hilmi ini sekarang berkarir di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Region 9 Kalimantan sebagai pengawas junior sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Sebelum berkarir di OJK, Mas Hilmi pernah menjadi MT atau manajemen trainee di yakni Gudang Garam Group. Nah, sebelum memasuki karirnya di dunia kerja yang real, Mas Hilmi juga memiliki pengalaman magang di KAP JCS atau Kantor Akuntan Publik Junaidi, Hairul, dan Subiakto tahun 2015 sampai 2016 dan magang di Tutor Smile tahun 2012 sampai 2013. Nah, moto yang dipegang teguh oleh Mas Hilmi ini adalah iman, ilmu, amal, dan ikhlas. Itu selayang pandang sekilas tentang Mas Hilmi.
Nah, mungkin Mas Hilmi boleh memperkenalkan diri. Silakan Mas, monggo. Oke, terima kasih Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf lahir batin teman-teman semua ya, meskipun belum kenal. Maaf lahir batin. Maaf kenapa? Karena sebelumnya jadwalnya kan jam berapa nih? 7 WIB ya. Jadi tadi pas jam 6:30 WIB aku kontak. Nggak apa-apa ya, aku ini pakai bahasa casual aja ya. Aku kontak Boleh Mas, monggo. Rehan, agak diundur dikit karena lagi OTW baru pulang. Jadinya agak tertunda sedikit lah. Ya. Sebelumnya terima kasih teman-teman BMFEB. Kebetulan ini jaraknya udah lumayan jauh ya dari aku sendiri angkatan 2011. Jadi mungkin di kampus juga belum sempat ketemu seperti itu. Bahkan ketika angkatan kami lulus pun teman-teman belum masuk FEB, belum masuk kuliah seperti itu. Jadi ya mungkin belum sempat ketemu ya, baru ketemu sekarang ini. Sebenarnya sih kemarin waktu dikontak sama panitia ya, sama Rehan, wah kenapa kok saya, karena sebenarnya banyak teman-teman alumni yang lebih inspiratif lah daripada saya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan juga ada beberapa kali yang lain kan, maksudnya nggak cuma ini aja, tapi nanti kegiatan sharing yang lain. Tapi oke lah, aku coba ya ceritakan selama di kampus ngapain aja gitu ya. Nanti ya betul gitu ya. Betul Mas. Oh iya Mas, sebelumnya Halo, cek. Sorry, putus barusan. iya Mas. Jadi sebelumnya saya di sini mewakili teman-teman BEM juga dari Kabinet Transformasi, mau bilang terima kasih sekali lagi buat Mas Hilmi. Kita tahu Mas Hilmi sibuk juga dan masih mau nyempetin waktunya untuk sharing-sharing sama kita semua di sini. Nah, monggo Mas Hilmi boleh cerita dikit nggak sih tentang dulu waktu Mas Hilmi kuliah, waktu Mas Hilmi menjabat sebagai KBM, ada cerita-cerita yang masih keinget gitu nggak Mas? Mau dari mana dulu nih cerita? Karena harus dikulik nih, karena udah 4 tahun mungkin ya, 4 tahun. Oh iya ya. 5 tahun, hampir 6 tahun malah. Udah harus dikulik dari mana dulu, karena udah mulai lupa sih. Boleh sih Dan Mas. mau dapet cerita apa dulu gitu. Mungkin kalau dilihat dari CV-nya Mas Hilmi nih, kan Mas Hilmi dulu KBM ya, terus lulusnya tuh IPK-nya 3,76. Nah itu gimana Mas ceritanya bisa aktif di organisasi tapi akademis juga tetap nggak turun? Gitu ya. Jadi sebenarnya sih akademis itu bonus. Akademis itu bonus teman-teman ya. Jadi apa? IPK itu ya sebenarnya syarat ketika teman-teman nanti akan cari kerja atau mungkin melakukan sesuatu yang lain, entah itu apa, ya terutama kerja lah. Cuman IPK tinggi itu bonus. Kenapa? Karena para pemberi kerja ya, para perusahaan-perusahaan atau instansi itu lihat IPK tinggi nggak jadi syarat utama untuk bisa bekerja di instansi itu atau di perusahaan atau apapun itu. Tapi apa? Kemampuan soft skill-nya gitu. Nah, jadi IPK tinggi bukan hal yang membanggakan gitu. Nah, tapi ada triknya. Triknya gimana sih bisa organisasi aktif, terus IPK juga ya lumayan lah. Maksudnya nggak bagus-bagus banget. Kalau bagus kan 3,9 ya, 3,9. Nah, nggak bagus-bagus banget. Nah, triknya gimana ya? Harus extra effort memang. Kalau effortnya sama seperti ini kan teman-teman pengurus semua ya, pengurus BEM 2020 semua ya. Betul Mas Hilmi. Kalau teman-teman mahasiswa lain yang nggak jadi pengurus, mungkin effortnya 70% lah. Nah teman-teman harus ya 100% atau 90% katakan kalau belum bisa 100%. Ya gimana effortnya ya? Harus bisa bagi waktu.
Kenapa? Karena kalau nggak bisa bagi waktu ya trade off kan. Kalau di di pelajaran ekonomi kan trade off ya, pilihan ya. Nah, trade off-nya semakin kita upayanya gede ya, kemungkinan trade off-nya semakin kecil. Kalau upaya kita kecil, trade off-nya ya semakin kecil. Jadi mau pilih yang mana gitu. Sebenarnya sih nggak ada istilah, wah kalau organisasi akademis bakal hancur. Itu sebenarnya sebagian kecil sih. Maksudnya sebagian kecil dari dari teman-teman yang organisasi aktif. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita bisa ikut organisasi, kita sebenarnya kan belajar manajemen kan, belajar membagi waktu, belajar gimana caranya, kapan waktunya kuliah, kapan waktunya organisasi. Karena sebenarnya kuliah pun kan nggak 7 kali 24 jam kan, nggak seminggu full kuliah terus kan. Justru malah teman-teman kalau memang, ini masih sistemnya KRS yang rebutan nggak kalau sekarang? Masih, Mas. Masih. Nah, kalau teman-teman bisa dapat jadwal yang lumayan bagus kan bisa kuliahnya cuma beberapa hari, sisanya kan kosong seperti itu. Betul, Mas. Itu. Tapi kembali lagi, kuliah tetap jangan dilupain. Kalau teman-teman bisa masuk organisasi, bisa jadi pengurus BEM, alhamdulillah. Tapi jangan sekali-sekali, udah jadi pengurus, kuliahnya aku abaikan. Enggak, jangan. Itu sih. Oke, berarti tetap harus balance ya Mas ya, antara organisasi sama akademik. Iya, kuncinya sebenarnya gimana bisa bagi ya, effortnya aja yang digedein, itu aja sih. Oke, terus ada nggak sih Mas kesan yang masih diingat sama Mas Hilmi nih, ketika menjadi KBEM dulu, misalkan selama berorganisasi ada masalah dengan akademik atau kayak gimana, atau ada masalah sama dosen? Sebenarnya sih kalau masalah sih nggak inget ya, cuman yang ingetnya ya yang bagus-bagusnya aja ya, karena masalah ya sebenarnya bukan masalah sih. Kalau masalah itu kan kesannya kayak gimana gitu, tantangan sebenarnya. Teman-teman ini juga harus membiasakan melihat masalah itu sebagai tantangan. Kenapa? Kalau masalah lihatnya waduh tembok tinggi yang nggak bisa kita lompatin, itu jadi diam di tempat kan. Kalau tantangan gimana sih caranya bisa ngelompatin tembok itu, kalau diumpamain gitu. Yang diingat apa? Yang paling berkesan. Betul Mas, kira-kira tantangan apa tuh? Yang paling berkesan dulu ya, ayo ya. Yang paling berkesan sebenarnya bisa kenal banyak teman, itu yang paling penting. Karena jaringan, karena apa ya, istilahnya sekarang apa, kalau dulu link atau apa, link, networking, masih sih Mas. Itu hal yang nggak bisa dihitung nilainya, intangible banget. Nah, gimana caranya membangun pertemanan ya? Nggak bisa pertemanan hanya ketika kita jadi pengurus, kita bisa jadi kenal semuanya, otomatis nggak bisa. Ya harus berkenalan dengan semuanya kan. Maksudnya kita harus mendorong diri kita untuk bisa kenal dengan orang-orang itu. Ini kalau dari sisi internal ya. Eksternalnya juga sama. Kita jadi kenal orang lain, terus gimana karakter-karakter orang lain yang berbeda. Bukan berarti kita menilai orang lain, ini si A jelek nih, enggak, karena sebenarnya karakter kan nggak ada yang jelek ya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, tapi berbeda-beda, bermacam-macam. Yang paling berkesan itu sih. Kalau tantangan Mas? Kalau event tantangan, terserah deh Mas, mau event yang paling berkesan atau ada tantangan yang mungkin Mas Hilmi sebagai KBEM dulu benar-benar encourage teman-teman kabinet untuk sama-sama berjuang kayak gitu-gitu Mas, mungkin ada. Kalau di tahun 2014 dulu kan kebetulan tahun pemilu ya, kalau nggak salah tahun pemilu ya, betul, tahun pemilu. Nah, di tahun pemilu itu biasanya instansi ataupun perusahaan itu agak ngekip lah, maksudnya lebih pilih-pilih mau ngasih sponsor. Kenapa? Karena sponsor kan vital banget dalam teman-teman berkegiatan tentu kan. Betul Mas. Jadi di tahun tersebut ini dari awal kita udah bisa ada gambaran. Kebetulan pada waktu itu, kalau tahun ini gimana tuh? Kalau tadi siang sekilas dapat info kan IWIK sudah jadi program BEM ya. Program BEM FEB. Kalau dulu masih jadi program Program bersama. Ya. Nah, kami waktu itu di BEM dari awal udah ancang-ancang nih, maksudnya
ini program bersama dan harus dilakukan bersama. Dan kita BEM juga udah ngelihat mana program-program gede yang butuh diplototin. Diplototin maksudnya apa? Seluruh pengurus BEM, bukan cuman panitia, misalnya katakan IWIK ya, yang diplototin IWIK ini. Bukan cuman panitia KOC IWIK aja yang harus melototin, tapi BEM juga harus melototin. Kenapa? Karena teman-teman KOC terkendala di apa? 1, koneksi. 2, pengalaman. Kalau pengurus BEM yang katakan yang sudah lebih senior, mungkin BPH-nya. Ini di sini ada ketuanya ikut juga nggak ini? Ada, Mas. Siapa ketuanya? Belum kenalan aku sama ketuanya. Oh iya, Mas. Monggo kenalan dulu. Monggo boleh kenalan dulu sama Mas Hilmi. Biar lebih enak ngobrolnya juga. Saya lebih tepatnya pelayan mereka, Mas. Ya, benar, betul. Istilahnya kita yang tim sapu ranjau lah, tim palu gada semuanya kita lakukan. Jadi ketua itu sebenarnya jangan sekali-sekali ngelihat ketua itu wah duduk di singgasana, enggak. Justru malah kalau kita udah dari awal ngelihat wah mau jadi ketua biar bisa enak, enggak ada ceritanya ketua itu kayak gitu. Justru malah hancur nanti organisasinya kalau ketua sudah berambisi seperti itu ya. Coba saat ya. Sekarang sama wakil ya? Pemilihannya. Iya, wakilnya siapa wakilnya? Satu paket ya. Wakilnya siapa saat? Saya, Mas. Tidak ada, nah itu. Glenn, Mas. Monggo Glenn kenalan juga sama Mas Hilmi. Iya, Mas. Halo, Mas. Mana nih, nggak kelihatan. Kecil banget suaranya, mana tadi? Ini, Mas. Halo, Mas. Kemudian nggak muncul gambarnya. Tim7_Glenn Fitzgerald. Oh, nggak pakai video dah? Pakai, Mas. Oh, ini Glenn ya. Oke. Salam kenal ya, saat sama Glenn ya. Oke. Kenal, Mas. Tadi bahas apa sampai mana tadi? Nyampe IWIK, Mas. IWIK, oke. IWIK. Nah, dulu kebetulan acara bersama. Jadi kita rapatnya bareng-bareng sama Hima-Hima. Nah, gimana sih caranya untuk IWIK kan butuh dananya nggak sedikit ya, banyak. Butuh dananya sedikit, banyak. Nah, kebetulan di tahun tersebut, untungnya meskipun itu tahun politik, IKV-nya pas kepengurusan baru di tahun itu gitu. Dan ya kuncinya komunikasi sama IKV sih pada waktu itu. Dan itu Mas, sekarang kan tantangannya juga IKV sedang nggak stabil juga, ada pergantian pengurus dan sebagainya macamnya. Jadi kita juga mau minta bantuan itu agak sungkan, agak bingung. Iya. Gitu, Mas. Memang kita juga nggak instan. Maksudnya kami di tahun tersebut juga nggak instan tiba-tiba IKV langsung turun. Maksudnya langsung kayak helping hand ngasih bantuan, enggak. Tapi IKV membuka diri. Nah, IKV di tiap tahun berbeda-beda ya. Maksudnya di tiap tahun kondisi yang berbeda-beda. Nah, tahun ini ada kondisi yang lain, yaitu corona mungkin ya. Nah, itu juga tantangan yang lain. Kalau di tahun 2014, ya caranya effortnya mendekatin alumni. Dekatin alumni pun juga bukan minta-minta ya konsepnya, tapi kerjasama yang saling menguntungkan. Itu kuncinya di situ. Kalau kita datang ke alumni hanya untuk ini mau propose atau mau ngasih penawaran kegiatan, terus tapi buat mereka nggak ada benefit atau nggak ada apa sih yang bakal mereka dapatkan, meskipun yang mereka dapatkan nggak kelihatan dalam bentuk uang, misalnya informasi atau informasi terkait kampus saat ini, itu sudah berharga menurut mereka, menurut alumni. Nah, tahun ini, tahun 2020 tantangannya lain lagi. Kalau di tahun 2014 ya itu tadi, tantangannya gimana caranya kegiatan IWIK itu. Dan itu yang kegiatan ya. Kalau dari sisi organisasi di tahun itu BEM-nya agak transisi ya, transisi. Kalau sekarang teman-teman nggak kepengurusan nggak mix dengan teman-teman vokasi ya. Kalau di tahun 2014, mungkin kalau teman-teman cari informasi 2014 itu kepengurusannya gabungan antara S1 sama D3. Jadi dari sisi organisasi juga sangat beragam pemikiran,
terus juga lebih banyak 10 jurusan pada waktu itu 6 D3. Jadi dari 10 jurusan itu gimana caranya megang 10 kepala hima-hima, maksudnya bukan kepala hima, maksudnya ketua hima kan sebagai ujungnya masing-masing hima ya. Gimana caranya biar hima-hima ini juga kita searah, maksudnya meskipun mereka punya kegiatan yang besar-besar, oke, nggak masalah, silakan, kita nggak pernah membatasi. Tapi koordinasi kuncinya itu. Bukan cuma hima yang ada kayak webs atau apa, itu juga kegiatannya kan cukup besar-besar ya, webs atau yang lain. Berarti dari dulu juga udah ada ormawa-ormawa non BEM sama hima ya Mas, kayak webs? Sudah ada dari dulu. Dan tantangannya terbesar yaitu tadi, gimana caranya, bukan cuma kalau sekarang kan teman-teman mungkin tantangannya lain lagi, nggak bisa disamakan. Kalau ini kan saya cerita ya, aku cerita di dulu gimana sih tantangannya itu tadi, gimana menyatukan pemikiran yang kepala-kepala yang banyak ini, pemikiran-pemikiran yang banyak. Betul. Jadi mungkin challenge-nya lebih ke gabung sama vokasi ya Mas, jadi kayak harus bisa maintain 10 kepala-kepala jurusan. Kalau sekarang kan cuma 4 aja. Yeah. Nah, mungkin kita bisa move nih Mas bahasannya. Kan kita selain kampus live, kita juga bahas tips survive di dunia kerja nih. Nah, ini Mas Hilmi sendiri kan ada pengalaman magang di tahun 2015 sampai 2016 itu Mas di KAP. Nah, itu kayak gimana Mas ceritanya? Kok bisa magang, terus kok bisa kepikiran untuk harus banget magang, kayak gitu? Oke, magang ini apa ya? Kalau menurutku ini jadi hal yang pokok harus teman-teman lakukan sebelum lulus. Kenapa? Karena magang ini kesempatan teman-teman salah. Karena kalau sudah teman-teman kerja, lakukan kesalahan ya, konsekuensinya tanggung masing-masing ya. Meskipun kesalahan ada tingkatannya, bisa jadi nggak langsung konsekuensinya harus keluar atau apa enggak. Tapi kalau magang ini kesempatan teman-teman explore sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Ibaratnya teman-teman kalau magang ini kayak berenang tapi masih pakai pelampung. Kalau udah kerja, udah dapat gelar, teman-teman kayak ibarat udah dapat sertifikasi berenang, udah tanpa pelampung. Kalau magang ini ibaratnya pakai pelampung dulu. Kalau pakai pelampung kan masih aman kan? Itu. Jadi gimana sih dulu waktu tahun 2000 magang tahun 2015 ya? 15 magang di KAP ini, kenapa kok bisa milih KAP ya? Sebenarnya kesempatan magang sangat banyak sekali teman-teman, nggak cuma di KAP, ada BI itu juga buka kesempatan magang, atau mungkin OJK di tahun itu juga ada kesempatan magang, atau mungkin Dirjen Pajak juga ada kesempatan magang, banyak yang ngasih kesempatan magang. Cuman pada waktu itu kebetulan ada senior yang ngajak magang di salah satu KAP di Surabaya, ayo ikutan magang di KAP. Nah, kebetulan aku kan jurusan akuntansi ya. KAP ini kan ibaratnya kayak ujiannya sebagai auditor, kayak gitu. Maksudnya tingkatan tertinggi dari profesi akuntansi ya auditor ya. Menurut kami pada waktu itu. Gak tahu sekarang mungkin ada yang lain ya. Nah, kurang tahu Mas, saya bukan akuntansi background-nya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa nanti kan ada diskusi juga. Ada diskusi. Nggak tahu. Betul Mas. Nah, KAP. Nah, kita mau magang di KAP yang Big Four juga terkendala ijazah kan. Maksudnya KAP Big Four nggak mungkin nerima mahasiswa yang belum, mungkin ada juga sih yang magang, cuman kecil sekali kesempatannya. Akhirnya kita cari kesempatan yang pada waktu itu karena aku sibuk di kuliah, terus juga organisasi. Ya udahlah yang gampang aja biar nggak terlalu mikir di KAP yang di Surabaya. Bukan nggak terlalu mikir, nggak repot lah nyarinya gitu. Akhirnya di KAP di Surabaya. Kebetulan sekarang KAP-nya sudah tutup sih, karena ya sudah meninggal, wafat yang partnernya. Nah, di KAP itu jadi benar-benar diuji langsung. Kenapa? Karena kita dibuat terjun langsung sama partnernya pada waktu itu, dikasih kepercayaan ya. Sebenarnya sih itu kepercayaan, tapi ya
namanya kepercayaan ya harus kita jalankan dengan maksimal kan, seperti itu. Betul. Dan magang ini bukan cuman ilmunya yang kita dapat ya, tapi mana dunia kerja itu gimana sih kita teamwork. Maksudnya kerja kan nggak mungkin sendirian. Kerja nggak mungkin sendirian, kecuali kalian dokter. Kalau dokter mungkin, bahkan dokter pun masih ada istilah second opinion kan, maksudnya opini kedua dari dokter lain ketika ada masalah tertentu. Nah, kalau di dalam dunia kerja pasti akan kerjasama, pasti akan menghadapi namanya atasan atau mungkin anggota timnya. Kalau teman-teman magang, teman-teman bisa belajar gimana sih organisasi itu di dunia kerja, gimana sih proses menyampaikan ide, gimana sih proses menjalankan suatu pekerjaan. Itu kan nggak bakal teman-teman dapatkan di dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan ini teman-teman dapat ilmunya, hard skill-nya. Nah, hard skill-nya itu dipraktekkan juga di magang, tapi teman-teman akan dapat soft skill. Soft skill-nya apa? Yaitu tadi soft skill teamwork ya Mas ya, teamwork. Bukan teamwork, tapi leadership. Communication skills. Nah, jadi leadership ini nggak bisa sih dipelajarin di buku. Cuman kalau cuman baca buku nggak dipraktekin nggak mungkin. Kurang ya. Mas Diamin. Mas terus kan kalau dilihat nih karirnya Mas Hilmi ini bisa terbilang bagus lah ya Mas. Maksudnya nggak ada jarak tahun antara lulus, magang, terus sama kerja. Nah itu emangnya Mas Hilmi itu dulu udah ditawarin kerja sebelum wisuda atau habis wisuda dulu terus baru apply ke perusahaan-perusahaan? Oke. Selesai magang kan sebelum sidang skripsi ya. Jadi selesai magang, fokus ke skripsi, sidang, terus nunggu yudisium kan. Betul. Nunggu yudisium, terus ada nunggu wisuda. Nah, ketika teman-teman sudah yudisium, pasti kan bisa, nanti teman-teman akan mengalami. Sudah bisa biasanya ngelamar di pekerjaan-pekerjaan tertentu, tanpa nunggu ijazah. Nah, pada waktu itu, aku sama teman-teman, kami nyoba nih, ngelamar di beberapa perusahaan. Nah kebetulan aku nyoba di KP Deloitte, salah satu Big Four ya, mungkin teman-teman aku kasih tahu, sama di Surya Madistindu. Nah, jadi 2 itu. Sebenarnya ada beberapa lagi sih, cuman aku lupa sudah. Yang jelas yang duluan pengumuman itu 2 itu. Jadi pengumuman yang duluan pertama Deloitte nih. Deloitte sore-sore nih, aku ceritain aja ya, sore-sore pas lagi. Enggak Mas, boleh. Pas lagi main PS itu, mau maghrib ya, tiba-tiba ada telepon nomor Jakarta. Mahasiswa ngapain di telepon nomor Jakarta kan? Nawarin kartu kredit nggak mungkin, nggak ada penghasilan kan? Kecuali teman-teman yang kuliah udah punya usaha mungkin. Aku kan nggak ada usaha sama sekali, nggak punya perusahaan. Jadi ngapain telepon? Oh ternyata dari Deloitte, dan di telepon itu ngumumin kalau diterima. Dan sebenarnya pun agak ragu. Kenapa? Karena tes Deloitte ini tes yang awal banget yang aku lakuin. Maksudnya tes yang awal, dan setelah tes itu nggak ada info sama sekali. Nggak ada info 2 bulan, nggak ada info keterima atau enggak. Jadinya di telepon, keterima. Tapi namanya kita juga harus punya posisi tawar kan. Harus, oh ya, besok ya, enggak gitu. Oh ya, saya pikir dulu. Jadi saya pikir dulu, kenapa? Kita nunggu nih yang lain, karena di posisi saat itu aku juga tes di yang lain. Kebetulan Surya Madistindu tes, dan nggak lama pengumuman keterima, dan pada waktu itu aku milihnya di Surya Madistindu. Berarti itu waktu masa nunggu wisuda ya Mas ya? Iya. Waktu keterimanya itu. Tapi sebenarnya nggak ada patokan. Dan Ayu juga agak aku koreksi ya, maksudnya boleh, kaitannya sukses juga. Ini aku juga masih dalam tahap awal merintis karir sih, maksudnya kan baru masuk juga, baru sekian tahun di OJK, jadi masih tahapan awal.
merintis karir sih, maksudnya kecuali kalau sudah jadi high level management baru bisa dikatakan sukses ya, tapi ini baru merintis. Tapi yang tak tekankan, lulus bisa jadi ada teman-teman yang nggak langsung kerja, atau mungkin sebelum lulus sudah keterima kerja, nggak masalah. Maksudnya teman-teman nanti akan mengalami pilihan dua hal itu. Dan jangan berkecil hati. Kenapa? Karena ketika aku masuk Surya Madisrindo terus kemudian resign, aku nggak langsung ini ya, maksudnya nggak langsung dari Surya Madisrindo langsung daftar OJK. Jadi sempat ada nganggur sedikit, nganggur sekian bulan lah. Nah di fase-fase itu ngalamin nih namanya, waduh kok susah juga ya cari kerja. Tapi ya udah, evaluasi apa sih yang kurang? Bisa jadi berat badannya belum ideal, bisa jadi itu, bisa jadi bukan ilmu sih, kemampuan kita mengerjakan soal-soalnya, karena hampir sama kan, itu perlu dilatih lagi, atau mungkin kepercayaan diri ketika kita mengutarakan sesuatu itu perlu dilatih lagi. Jadi aku evaluasi ya, sempat juga nggak depresi sih, tapi kayak waduh susah juga cari kerja, gimana nih ya. Tapi ya untungnya akhirnya bisa di OJK sih itu. Terus waktu udah masuk ke OJK tuh Mas, sekarang kan karirnya sebagai pengawas junior tuh Mas. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini termasuk aku kan nggak terlalu paham tuh kayak karir-karir di OJK kayak gimana. Nah itu Mas Hilmi boleh cerita dikit nggak? Oke, ini sebenarnya sih aku secara general ya, karena kan ini internal OJK ya. Ya, sebenarnya sih Mas. Aku masuknya di OJK lewat jalur PCS 3, pendidikan calon staf angkatan ketiga. Mungkin teman-teman nanti bisa cari informasinya. Nah, PCS 3 ini akan diplot awalnya sebagai tadi staf atau pengawas junior. Itu. Jadi di dalam dunia kerja pasti di semua instansi, semua badan ada level-levelnya kan. Nah itu jenjang karirnya apa aja tuh Mas? Ya jenjang karirnya panjang Ayu ya, jadi betul panjang. Jadi ya kayaknya nggak perlu aku sampaikan di sini deh. Jadi boleh Mas. Itu kan internal perusahaannya, cuman internal perusahaan, internal instansi ya, internal OJK. Oke Mas, maaf sebelumnya kalau itu masuk ke ranahnya OJK terlalu dalam. Mungkin kita move aja ke bahasan lain. Nah, sebagai KB Mas, kan pasti Mas Hilmi juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Nah, kira-kira berguna nggak sih kita itu pengalaman berorganisasi di BEM untuk menjalani dunia real di dunia magang atau dunia kerja nantinya gitu? Pengalaman ya? Betul. Bermanfaat atau enggak? Bermanfaat banget, tapi bukan sekali lagi, bukan SK teman-teman jadi pengurus BEM itu bisa langsung, misalnya teman-teman wawancara, SK pengurus teman-teman tunjukkan. Orang lain nggak akan percaya sebelum bisa komunikasi sama teman-teman. Ya. Ini aku jelasinnya agak panjang nih, kenapa? Karena buat menyemangati teman-teman. Karena teman-teman kan satu dari sekian mahasiswa di FEB yang bisa berkesempatan jadi pengurus ya. Jadi pengurus BEM, kesempatan jadi pengurus belajar organisasi langsung, ya kan nggak semua orang berkesempatan itu. Meskipun juga BEM juga bukan organisasi yang profit oriented kan, tapi non profit oriented. Nah, bermanfaatnya gimana sih? Teman-teman di BEM kan nggak lama ya, cuma setahun. Akan bermanfaat ketika teman-teman maksimalin nih potensi teman-teman, maksimalin kesempatan yang teman-teman dapatkan di pengurus BEM. Untuk apa? Satu, belajar tadi yang sebenarnya udah saya sampaikan sih, aku sampaikan. Belajar komunikasi. Dua, belajar komunikasi, satu lagi ya. Yang nomor satu, belajar banyak sekali turunannya. Pertama apa? Komunikasi ke orang lain. Kedua, komunikasi ke diri sendiri. Ya. Komunikasi ke orang lain ya, gimana kita cara ngomong yang sopan,
sopan sama siapa saja, bisa jadi entah itu dekan atau bahkan entah itu Om Rudi parkir ya, Om Rudi parkir FEB. Kenal Om Rudi ya teman-teman? Kenal Mas, masih Om Rudi kan ya sekarang? Masih. Ya. Mungkin kalau teman-teman tanya, masih. Ya, teman-teman tanya Om Rudi kenal ini, mungkin masih kenal sampai sekarang ya. Nanti tak tanyain Mas. Ya, coba tanya. Tahu ya Mas, bentar Mas. Ya, itu komunikasi ke orang. Kenapa? Komunikasi ke orang lain ini paling penting, karena teman-teman kan nggak mungkin diam aja kan. Ketika teman-teman nanti entah itu berusaha sendiri atau bekerja, nggak mungkin teman-teman diam aja ketika komunikasi atau via chat aja, nggak mungkin. Pasti ada kalanya teman-teman harus telepon, ada kalanya teman-teman harus tatap muka. Kalau kondisi sekarang kan mungkin agak susah ya tatap muka ya, tapi paling nggak kan ada komunikasi. Itu komunikasi ke eksternal. Kalau komunikasi ke internal gimana? Gimana caranya sih ngontrol ngontrol internal kita ini? Gitu. Maksudnya kapan waktunya kita harus mengutarakan, sebenarnya ini bagian dari komunikasi eksternal ya, tapi gimana sih kita caranya menyemangati diri kita sendiri di saat kondisi, karena kan kondisi nggak seluruhnya ideal ya, kondisi ada yang kondisi yang butuh effort yang lebih, atau mungkin kondisi yang bahkan kondisi ideal pun teman-teman juga jangan sampai terjebak di zona nyaman kan, kayak gitu. Itu kok satu komunikasi. Kedua apa? Kedua gimana sih teman-teman belajar tatanan organisasi, karena kalau teman-teman sudah ngerti organisasi, teamwork, teman-teman akan ngerti nih jenjangnya harus seperti apa, maksudnya dalam melakukan suatu tindakan ini harus kemana dulu, berpikirnya, pola pikirnya itu lebih lebih terarah, terukur. Jadi ini kalau kayak gini harus kemana, ini teman-teman nggak dapat hal yang berharga yang teman-teman bisa dapatkan di BEM kalau teman-teman aktif ya. Kuncinya apa? Harus aktif. Kalau teman-teman jadi pengurus nggak aktif, ya mungkin teman-teman akan dapat SK sebagai pengurus BEM. Pasti dapat ya, nggak mungkin nggak dapat. Mas, dapat. Pasti dapat. Tapi orang luar akan pertama ketika ngeliat ini mantan pengurus BEM, oke. Tapi setelah komunikasi, tapi kok nggak yakin ini kok pengurus BEM kayak gini. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Satu, bikin malu, maksudnya bikin malu BEM ya, bikin malu alma mater. Ini yang sering, kebetulan kan kita seumuran ya, maksudnya nggak terlalu jauh lah ya. Iya Mas. Masih bahasa muda. Kalau kata alumni-alumni yang sudah lebih senior, dan mungkin waktu itu aku dapetin juga waktu di kampus, kendalanya alumni UNER ini apa sih? Sebenarnya dari sisi akademis pinter-pinter. Cuman yang kurang apa? Keberanian dalam berkomunikasi. Ngutarain pendapat, atau mungkin berargumen dalam hal positif ya, bukan berarti ada orang yang ngomong sudah benar kita argumen, wah pokoknya itu salah, enggak, tapi berargumen dalam hal yang positif. Itu. Jadi ketiga juga sebenarnya jejaring mungkin sekarang sudah enggak memprihatinkan beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin sudah lebih lebih raket ya. Teman-teman ketika nanti sudah masuk dunia kerja, jangan sampai pertemanan teman-teman di BEM ini, misalnya contoh di BEM ini udah selesai, maksudnya cuma setahun aja pertemanan. Harapannya pertemanan ini bisa sampai nanti sudah teman-teman berkarir di masing-masing, punya usaha masing-masing. Kenapa? Karena jaringan ini hal yang harus kita kembangkan. Alumni UNER atau alumni ekonomi kembangkan. Karena kita mungkin masih belum sehebat Iluni UI ya, atau mungkin keagamannya UGM ya. Tapi kalau nggak teman-teman mulai bangun dari sekarang, ini teman-teman masih jadi mahasiswa harus mulai upayakan. Mungkin teman-teman juga dapat informasi ini ya dari pas di kampus ya. Gimana caranya membangun alumni. Bukan, tapi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, alumni UNER, ini enggak.
pede aja. Oh sama, ya yang ketiga percaya diri. Jadi ketika teman-teman belajar hal-hal tadi, hal bonus apa yang teman-teman dapatkan? Percaya diri. Kalau teman-teman hanya diem di kosan atau mungkin diem di rumah atau mungkin hanya kuliah aja, mungkin latihan kepercayaan diri ini nggak akan teman-teman dapatkan. Kalau di BEM akan terbangun sendiri sih, karena percaya diri ini nggak bisa, kecuali memang sifatnya dia percaya diri ya lain ya. Kalau memang bisa teman-teman instan ya Mas ya. Betul, karena jujur aja aku dulu di awal masuk kampus nggak ada keberanian sama sekali ngomong ya, kalau boleh teman-teman tahu ya. Jadi ngomong pun nggak berani aku pas mau masuk baru masuk kuliah itu. Tapi ya aku paksain karena aku juga pengen belajar dan nggak ada sama sekali bisa organisasi sepanjang waktu perkuliahan itu. Karena sebenarnya di awal masuk kuliah ingin masuk BEM atau ingin menjadi pengurus BEM ya, atau pengurus HIMA pada waktu awal-awal. Cuman pengen belajar. Belajarnya pun juga nggak tahu sih pada waktu itu ya, baru belajarnya baru tahu, oh gini tau belajarnya. Nggak matok mulu-mulu karena aku nggak tahu akan belajar apa. Cuman teman-teman akan dapat ilmu apapun dari, insya Allah ilmunya positif sih dari kepengurusan BEM. Insya Allah bermanfaat ya Mas mengabdikan diri di BEM ini ya Mas untuk dunia kerja nantinya. Nah itu kan kalau manfaat yang kita dapat. Amin. Kalau misalkan ada nggak sih skill khusus, entah itu hard skill atau soft skill, yang tetap kita butuhin terlepas dari kapasitas kita sebagai mahasiswa FEB untuk bisa survive di dunia kerja nantinya? Kalau lihat sekarang ya, kondisi sekarang sih yang vital yang diperlukan teman-teman semua apa? IT ya. Teman-teman kan ahli tentang ekonomi ya masing-masing, manajemen mungkin atau akuntansi atau ekis ataupun ekonomi pembangunan. Tapi akan lebih lengkap lagi kalau teman-teman kuasai IT. Kenapa? Karena ambil contoh di akuntansi. Akuntansi ilmunya udah dari dulu seperti itu kan. Mungkin makin berkembang, makin kesini makin berkembang, PSAK-nya sudah konvergensi semua mungkin. Tapi di dalam prakteknya ilmu akuntansi itu, katakan di perusahaan misalnya, di perusahaan PT, ilmu akuntansi itu nggak akan kepake kalau nggak bisa diterapkan kan. Akuntansinya diterapkan di dalam perusahaan itu. Misalnya apa? Nggak mungkin kan nyatet jual beli pakai buku sekarang. Mungkin aja di toko yang apa. Tapi kalau toko yang kalau sudah toko yang sudah skalanya besar, misalnya kayak ambil contoh hypermart, nggak mungkin dia nyatet hypermart itu nyatet persediaannya pakai buku, nggak mungkin. Pasti sudah IT base, entah itu pakai Oracle, entah itu ini lebih teknis ke akuntansi ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Oracle, entah itu pakai SAP, itu teman-teman yang harus pelajarin sekarang karena mungkin di pas tahunku dulu waktu kuliah nggak terlalu kepake ya, maksudnya bukan nggak terlalu kepake, belum kepikiran. Nah teman-teman, karena aku ngalamin itu harus extra effort untuk belajar. Ya teman-teman mau sekarang masih kuliah, belajarlah. Karena aplikasi-aplikasi IT itu juga banyak di dunia kerja gitu. Dan teman-teman juga kadang sekarang juga pemberi kerja nggak nyari yang benar-benar kosongan, pasti udah ada ilmunya apa. Yang paling gampang apa? Excel lah paling nggak teman-teman kuasai itu. Karena sesederhana-sederhananya mungkin masih pakai Excel. Nah kalau teman-teman bisa pakai Excel dengan ini pun karena apa? Aku ngomong gini, karena almarhum yang punya KAP yang aku magang itu, Pak Edi jago itu banget, ya, Pak Edi, sama Pak Edi jago banget Excelnya, sangat jago. Maksudnya dalam mengolah data bukan cuma ratusan ya, tapi ratusan ribu data ya. Data ketika ngaudit itu bukan cuma ratusan data, tapi ratusan ribu data. Itu gimana sih caranya kita mengolah data itu, caranya kita neliti data sebanyak itu, harus kuasai Excel. Karena data itu pasti ditarik dalam bentuk Excel, ini teknis ya. Ini juga akan kepake di di background pendidikan di bidang lain juga kepake ya Mas ya, misalkan kayak manajemen, marketing, manajemen pemasaran. Target-target pemasaran nggak mungkin dicatat di buku kan,
Betul, Mas. Proyeksi-proyeksi juga nggak mungkin dicatat di buku, nggak mungkin digambar di buku, tapi sudah ada perhitungan-perhitungannya di Excel. Dalam menghitung proyeksi ekonomi misalnya, itu juga mungkin teorinya ada ya, cuman perhitungan-perhitungannya sudah sangat dimudahkan dengan IT. Jadi yang teman-teman bisa lakukan sekarang ya, yang sudah jago ya tingkatkan lagi, jangan berpuas diri. Yang belum, jangan berkecil hati, kesempatan sekarang. Karena ilmunya banyak. Kalau dulu mungkin nggak segampang sekarang ya di YouTube. Sekarang semuanya ada. Cari di YouTube atau cari di Googling. Kalau dulu di YouTube nggak seheboh sekarang. Sekarang mau cari gimana caranya nyiram tanaman anggrek misalnya, di YouTube ada. Ini yang random banget ya. Gimana caranya telur yang enak, telur dadar enak nasi Padang. Bahkan ada di YouTube mungkin ya. Iya, semua ada Mas di YouTube. Semua ada. Jadi YouTube juga, ini bukannya aku nyindir yang YouTube buat yang hal-hal yang fun. Nggak apa-apa, lihat yang fun, tapi juga lihat yang pelajaran. Misalnya, gimana caranya sih Excel, optimalisasi Excel misalnya. Gitu. Oke. Yang fun juga tetap harus dilakukan ya. Play hard, work hard ya. Jadi betul Mas, setuju. Kami juga kalau nggak main juga bakal stres. Kan harus main. Tetap main ya Mas ya? Tetap main itu. Nggak boleh ditinggalin. Kalau kelihatan kok kalau yang orang-orang yang kurang main itu kayak gimana kelihatan. Maksudnya, kayak gimana tuh Mas? Tapi bukan ini ya, maksudnya ya mungkin pilihan ya, tapi akan lebih susah menghadapi orang yang kurang main gitu ya. Tapi ya itu pilihan sih. Oke Mas, sekarang kita lanjut masuk ke session Q&A aja ya Mas, bareng sama teman-teman kabinet semuanya. Biar mereka juga bisa interaksi sama Mas Hilmi, bisa tanya-tanya. Monggo teman-teman yang mau tanya bisa chat dulu, nanti aku persilahin, monggo langsung ngomong. Oh ya, ayo, nambahin terkait magang tadi. Iya, monggo Mas. Magang itu intinya penting ya teman-teman ya. Buat yang sekarang BPH kan semester berapa tuh? Semester 7 ya? Semester 7, masuk semester 7. Belum sih Mas. Semester 7 ya? Iya. Masuk semester 7, bener ya? Iya, masuk semester 7 besok. Oh besok ya, semester 7. Nah, sampai semester 3 ya? Ada yang semester 3 berarti ya? Ada. Nah, kesempatan magang gunain, karena sampai saat ini kan UNER nggak ada kewajiban untuk magang ya? Betul Mas, nggak wajib. Nggak apa-apa, maksudnya meskipun itu nggak wajib, bukan berarti harus ditinggalin, nggak, tapi sunnah ya, kalau di Islam sunnah, lebih baik dilakuin. Di mana saja, magang di mana saja, kalau bisa magang pun di yang menantang, kayak misalnya tadi kalau di akuntansi di KAP yang nggak harus KAP yang besar-besar, tapi yang ada kesempatan untuk belajar. Karena kalau udah selesai magang, teman-teman dapat ijazah kerja, terus ngelamar pekerjaan diterima, terus di awal-awal pekerjaan sudah melakukan kesalahan karena nggak tahu atau belum sempat magang, ya sayang aja sih. Karena sebenarnya magang kan sekarang banyak kesempatan kan. Betul Mas. Jadi tetap magang itu penting ya Mas. Terlepas diwajibin atau enggak sama kampus. Iya. Magang pun juga nggak harus lama-lama ya. Maksudnya jangan sampai, ini juga cerita bukan kejadian sebenarnya. Maksudnya ada beberapa teman-teman atau senior-senior yang kasihkan magang, atau cerita orang-orang yang kasihkan magang sampai lupa lulus. Itu juga banyak. Ada ya Mas kayak gitu ya? Ada. Maksudnya bukan berarti itu jelek, enggak. Cuman ya mboknya lulus dulu baru lebih kerja yang digas lagi kan gitu loh. Kalau magang kan jadi ibaratnya magang teman-teman atau mungkin magang juga bisa ikut proyek-proyek dosen misalnya. Mungkin ada ya yang ikut proyek dosen. Ada Mas, ada. Itu termasuk magang juga gitu loh. Cuman jangan sampai magang sudah kasihkan dapat duit, lupa deh nyelesain kuliahnya. Padahal nyaman di tempat magang ya Mas? Iya. Karena sering banget kalau udah dapat duit,
Aku juga dulu sempat mau ngalamin itu gitu loh. Wah enak juga ya magang apa magang dulu aja ya. Cuman janganlah, paling nggak skripsinya selesaiin dulu gitu. Oke. Itu Boleh, termasuk teman-teman. nyaman juga sih kalau magang terus lupa nyelesain kuliah, itu juga zona nyaman ya. Karena itu nyaman kan. Betul. Namanya magang dapat duit kan nyaman. Tapi Betul Mas, nyaman. Tapi tetap harus ingat sama akademisnya lah ya. nyelesain lah paling nggak. Karena magang kan biasanya ketika udah mau selesai kan kuliah. Iya, betul. Silakan teman-teman yang mau tanya ke Mas Hilmi, boleh tentang kampus life, boleh tentang survive di silakan, dunia magang, dunia kerja. Glenn tadi yuk, Glenn. Oke, silakan Glenn. Ya. Iya, Suara boleh. kedengeran nggak Mas? Gimana? Suara saya kedengeran nggak Mas? Kedengeran. Ini udah muncul nih gambarnya sekarang. Iya Mas, jadi mau nanya terkait sama yang Mas jelasin tadi sih tentang magang juga. Mungkin kan kalau dari sisi kebutuhan mahasiswanya sebenarnya emang kebutuhan mahasiswa itu juga salah satunya magang. Tapi mungkin yang mau saya tanyain tuh kalau dari sisi instansinya Mas, mungkin nanti kalau setelah selesai mahasiswa itu lulus dari dunia perkuliahan, apakah sisi kita di saat kita udah magang itu bakal menjadi nilai hal yang lebih baik dari instansinya atau ada daya tarik tersendiri dari sebuah instansi karena kita udah magang atau kayak gimana Mas? Oke. Terima kasih Mas. Ya, makasih Glenn. Ini aku ambil contoh teman, kebetulan kan OJK juga nerima penelitian ya mahasiswa. Kebetulan di Kalimantan Selatan di Banjarmasin ini ada mahasiswa yang pada waktu itu penelitian butuh data dari OJK. Pada waktu itu kebetulan yang handle aku. Nah, mahasiswa itu kita kan nggak cuman diskusi masalah apa yang dia teliti kan, dia penelitian kan, tapi aku tanyain juga masalah lagi apa di kampusnya dia, kebetulan di kuliah di mana, UIN apa di Unil ya, aku juga lupa. Dia apa ada kesibukan lain apa sih itu, terus ternyata dia jelasin dia jadi apa di BI itu Genbi ya, kalau nggak salah Genbi namanya. Nah, ternyata dia aktif di Genbi. Genbi betul. Genbi, cuman aku nggak tahu teknisnya. Intinya, oke lah, sekedar tahu aja, aku nggak tanya detail. Terus ternyata udah lulus. Terus dia infoin Mas, udah lulus, penelitiannya udah apa selesai. Terima kasih. Oke. Terus nggak lama kemudian, aku datang nih. Pada waktu itu ada acara di BI kan, OJK diundang. Aku datang ke BI, terus lihat anak itu loh. Kamu kok masih di sini? Bukan udah lulus? Iya Mas. Lanjut jadi PKWT di BI gitu. Oh ya udah, selamat ya, maksudnya privilege dari magang itu macam-macam. Satu bisa kayak gitu tadi, jadi yang magang itu diprioritaskan untuk kerja meskipun masih PKWT, it's okay karena PKWT ada kesempatan untuk diangkat jadi organik kan kayak gitu. Kedua magang, ketika teman-teman magang akan ditanya, maksudnya pada saat nanti interview, kalau magangnya benar-benar ya, ngapain aja pas magang. Terus akan ditanya lebih teknis lagi. Di magang itu ngapain aja. Misalnya yang tanya searah dengan sependidikan dengan teman-teman magang, akan ditanya teknisnya. Oh, kayak gitu ya. Bahkan ketika magangnya itu di tempat yang interviewer kenal, bisa jadi malah ditanyain itu magang di kantornya teman saya, bisa jadi. Jadi hal-hal itu yang nggak terduga itu yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Tapi sangat bermanfaat. Kenapa? Teman-teman jadi lebih siap kan gitu. Magang itu jadi nilai plus ya untuk pemberi kerja. Ini kok putus Mas suaranya. Ada lagi nggak Glenn? Udah Mas, itu dulu aja Mas. Mungkin ada teman-teman yang lain. Jelas ya, tapi tentang magang ya? Kira-kira terjawab Glenn? Jelas Mas, jelas. Terjawab. Macam-macam, misalnya teman-teman magang kan nggak harus di instansi ya. Ini aku tambahin dikit ya. Selanjutnya. Tambahin dikit, sorry. Magang di misalnya perusahaan keluarga.
Bisa jadi teman-teman bisa langsung direkrut nih, misalnya Ini magangnya ada yang mau aktif. tanya lagi Mas dari Galan, mungkin silakan. Oke, lanjut. Ya, Assalamualaikum Mas. Ini kenalin saya Galan dari BEM. Ingin tanya sih berkaitan sama Boleh Mas, monggo. berkaitan sama itu ya, apa namanya, kehidupan setelah lulus sih Mas. Kalau misalnya nih kebanyakan dari anak-anak kita, kebanyakan dari anak-anak organisasi mungkin lulusnya dengan IPK yang tidak sebagus anak-anak yang lain. Ya misalnya 3,4, 3,5 gitulah. Tapi itu kan mungkin di bawah standar sama perusahaan, kebanyakan perusahaan yang mau, karena mungkin perusahaan untuk namanya menyeleksi awal dari calon karyawan yang bakal direkrut adalah dari IPK yang tinggi terlebih dahulu. Nah itu mungkin ada saran nggak Mas untuk anak-anak yang mungkin seperti ini, kayak gimana untuk menghadapi mungkin dunia kerja setelah lulus itu gimana? Oke, Galan. Kok pertanyaannya kayak sedih banget gitu sih? Oke, aku jawab coba aja Galan ya. Pemberi kerja, entah itu PT ataupun instansi, bermacam-macam teknik dia dalam merekrut calon pegawainya atau calon karyawannya. Yang pertama bisa jadi yang paling gampang, yang benar seperti Galan sampaikan, mungkin lihat dari IPK aja, atau istilahnya talent scouting misalnya. Tapi talent scouting pun juga nggak lihat dari IPK doang sih. Nah, dari IPK doang. Itu saringan awal ya. Terus ada saringan berikutnya. Saringan berikutnya open recruitment. Open recruitment ini yang lain lagi. Jadi dari seluruh kalau talent scouting kan bisa jadi pemberi kerja ini ngontak nggak umum, maksudnya dia tanya ke kampus-kampus yang bagus-bagus, UNER juga termasuk bagus. Siapa sih lulusan yang terbaik? Mungkin sampai saat ini lulusan terbaik identik dengan IPK tinggi. Oke, nggak masalah. Itu rekrutmen yang terkait talent scouting. Tapi sekarang juga nggak tahu, sekarang UNER lulusan terbaik juga bukan cuma IPK tinggi kan ya? Ada info nggak? Ada wisudawan berprestasi, ada wisudawan terbaik, Mas. Oke, yang terbaik kalau nggak salah yang IPK kalau tinggi. Wisudawan terbaik tetap IPK, kalau wisudawan berprestasi itu yang prestasinya tertinggi dalam periode wisuda itu. Oke, secara SKP ya berarti ya? Atau mungkin secara keaktifan ya? Betul. Nah, itu udah bagus, maksudnya ada dua pilihan itu. Dan ketika pemberi kerja kontak kampus, pasti akan dikasih dua pilihan terbaik itu kan. Entah itu yang IPK tertinggi atau mungkin yang berprestasi. Oke, kalau mungkin dari sisi IPK tinggi nggak masuk, maksudnya IPK yang 3,3 atau 3,5 ke bawah nggak masuk. Oke, nggak masalah. Ada jalur lain yaitu open recruitment. Kalau open recruitment tadi yang seperti aku sampaikan, itu kan terbuka untuk umum. Semuanya bisa daftar. Nah, biasanya pun dipatok IPK-nya juga nggak tinggi-tinggi kok. Minimal berapa? 3 paling kan? Atau 3,25 kan? 3 atau 3,25 insya Allah teman-teman bisa lah capai itu. Dan IPK tinggi pun itu ketika teman-teman tes ataupun daftar, itu cuma syarat administratif teman-teman. Ya. Memang misalnya mungkin ya, aku juga nggak ngerti prakteknya karena aku juga nggak ngurus SDM kan. Mungkin kalau nanti tanya alumni yang berkecimpung di dunia SDM mungkin bisa tahu. Cuman kayaknya kalau misalnya dia syaratnya IPK 3 atau 3, IPK minimal 3. Nah, bisa jadi pada saat sudah terkumpul semua calon pendaftar, dilihat nih IPK yang paling tinggi sampai yang sesuai minimal 3 misalnya. Nah, ternyata kuotanya nggak cukup kalau semuanya bisa masuk. Akhirnya dipilih IPK yang di internal mereka 3,25 bisa jadi. Makanya ketika daftar, misalnya dia IPK minimal 3, jangan ragu juga, maksudnya daftar aja ketika sudah lulus IPK, karena itu salah satu penilaian tapi bukan mutlak yang harus teman-teman capai. Bisa jadi, oh ini IPK-nya mepet tapi dia banyak magangnya nih, bisa jadi. Gitu.
Jadi tadi siapa Galan ya? Galan. Iya. Jangan berkecil hati. IPK ku nggak kumlot, nggak 3,5 ke atas, nggak masalah. Kalau bisa 3,5 ke atas, syukur-syukur nggak masalah. Tapi paling nggak, coba nanti Galan setelah ini, teman-teman setelah ini cari informasi di internet, lowongan kerja ini kira-kira butuh IPK berapa sih? Yang lowongan kerja yang saat ini ada. Biasanya kan nggak tinggi, nggak mungkin IPK yang dicari 3,75 ke atas atau 3,7 ke atas. Yang daftar cuma dikit, ya. Dan dunia kerja sekarang juga nggak lihat IP kok. Galannya bahkan kalau nggak salah itu di luar ya, di mana? Di Google atau di mana sempat dengar berita itu wacananya ke depannya nggak lihat dari ijazah kok, maksudnya kamu bisa apa, bisa kerja apa, itu. Kamu bisa kerja apa, bisa ngapain. Kalau cuman bisa kuliah, biasa aja gitu loh. Itu. Jadi jangan berkecil hati, tapi jangan ini ya. Oh ya udah, setelah dengar penjelasan dari Hilmi, ya udahlah santai-santai aja, IPK pasti nanti dapat. Enggak ya, tetap kuliah ya harus dilakukan dengan baik. Tapi kan nggak semuanya bisa dapat nilai tertinggi kan, IPK 4 nggak mungkin. Nggak semuanya bisa dapat IPK 4, oke. Cuman berusaha dulu, kalau belum berusaha ya jangan berharap bisa dapat kerja ya, kayak gitu. Oke Galan ya, ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi teman-teman. Silakan yang mau tanya, mumpung ada Mas Hilmi di sini. Nggak ada yang tanya nih, kalau nggak ada yang tanya aku yang gantian tanya nih. Ada nggak teman-teman yang mau tanya? Boleh, Kinan, silakan. Oh, Kinan. Halo Mas Hilmi, kenalin aku Kinan. Aku mau tanya tentang pressure tekanan waktu di dunia kerja gitu sama kayak tekanan di kuliah kan pasti beda ya. Kalau tekanan di dunia kerja tuh kira-kira kayak gimana sih Mas? Oke, tekanan di dunia kerja. Kayak gimana ya? Gambarinnya gimana ya? Yang jelas sih lebih menantang, lebih berat daripada di kampus sih nggak ada apa-apanya deh. Ya, di kampus sih nggak ada apa-apanya, intinya itu. Cuman nggak usah takut ya. Namanya dunia kerja kayak gitu itu. Di kampus ini nggak ada apa-apanya, maksudnya jauh lebih menantang ketika kerja. Kenapa? Karena di kerjaan ini satu ada namanya kerjaan, kedua ada namanya deadline, ketiga ada namanya hal-hal ad hoc, hal-hal yang di luar pekerjaan utama kita, tiba-tiba kita dapat assignment untuk melakukan itu. Kalau di teman-teman di kampus kan mungkin atau BEM udah jelas ya arahnya mau kemana. Kalau di pekerjaan bisa jadi kebetulan kalau di OJK ada hal-hal ad hoc yang tambahan yang mungkin harus dilakukan. Tapi kayaknya di semua pekerjaan kayak gitu deh. Apalagi kondisi sekarang ya, dinamis banget. Nah kalau nggak dilatih dari awal, bisa jadi wah stres, maksudnya depresi atau mungkin jadi nggak ikut aktif terlibat. Tapi ya itu bukan mental juara ya kalau kayak gitu ya. Harus fight, harus diterima. Misalnya itu disposisi ya. Kalau di dunia kerja itu pasti didik dengan disposisi. Misalnya jadi karyawan disposisi dari siapa? Dari atasan. Atasan minta kita ngelakuin apa ya kita harus lakukan terkait pekerjaannya. Termasuk kalau teman-teman nanti akan berusaha sendiri. Gimana tantangannya dengan supplier? Gimana tantangannya dengan konsumen? Ya. Kalau dengan supplier, bisa jadi suppliernya aneh-aneh. Karena kenapa? Kalau dunia kerja atau dunia usaha, itu kaitannya kan sama uang kan? Kaitannya sama uang semua. Gimana caranya? Kalau teman-teman nggak belajar dari awal, gimana caranya mempertahankan pendapat? Misalnya
supplier minta, wah naikin dong harganya, kemurahan nih, aku jual naikin. Kalau teman-teman nggak punya nilai tawar, bisa jadi, oh ya udah deh, nggak apa-apa. Terus dari konsumen, oh turunin dong harganya kemahalan, oh ya udah deh nggak apa-apa. Rugi dong kalau teman-teman punya nilai tawar atau nilai tambah lainnya. Nggak bisa misalnya supplier itu nggak supply ke kalian, bakal rugi, ya nggak bakal ada kayak hal itu. Jadi dunia kerja itu lebih, ya welcome to the jungle ya istilahnya ya. Kalau kami dulu waktu baru lulus ya, nyelamatin yang, misalnya kita udah lulus duluan, yang baru lulus, welcome to the jungle, itu aja. Sama datang, selamat masuk ke hutan ya. Karena ya memang seperti di belantara, macam-macam. Hutan kan macam-macam, bisa jadi ada yang kondisinya ideal, bisa jadi ada yang kondisinya cukup ideal, atau mungkin yang belum ideal gitu. Oke, jelas ya Kinan ya? Jelas Mas, makasih Mas Hilmi. Ya. Mas, ini ada satu lagi yang mau tanya dari Diana, boleh ya Mas terakhir? Boleh. Bentar. Sabar ya, Di. Sabar kok. Oke. Diana nggak pakai mukena. Siapa yang nanya? Sorry. Gimana? Silakan Di, monggo Di, Mas Hilmi udah balik. Oke. Mas, sebelumnya perkenalkan, aku Diana. Mau tanya sih Mas, tapi ini nggak ada kaitannya sama dunia kerja. Gimana sih sistem belajar Mas menjelang ujian? Di lain sisi, Mas ada kesibukan untuk ngurus organisasi. Oke, wah ini kasih tahu nggak ya ini ya? Nggak baik sebenarnya, ini nggak boleh dicontoh. Kasih tahu dong Mas, kasih tahu. Kan kita sharing session. Oke. Tips, bukan tips sih sebenarnya, ini kan nggak bagus juga. Kalau tips itu kan hal yang positif ya. Kenapa? Karena kalau jujur, kalau aku sendiri pada waktu kuliah sistem belajarnya SKS teman-teman ya. Jadi aku sistem kebut semalam. Ya waktu kuliah dengar juga. Halo? Kedengaran ya? Halo? Dengar Mas. Kedengaran Mas. Ya waktu kuliah dengar juga. Cuman aku tipikal orang yang ini masing-masing orang beda-beda caranya ya. Ada orang yang suka SKS. Kalau aku sendiri suka SKS. Jadi aku nggak jago nyatet. Kebetulan ada teman lain yang jago nyatet. Jadi pada waktu kuliah mungkin aku dengerin. Tapi pas mau mendekati ujian, aku minjemin catatannya teman-teman yang catatannya bagus-bagus. Biasanya udah nyebar sih. Aku pinjemin terus aku pelajarin. Ya dari situ aku belajar. Ya dari buku juga sih maksudnya. Atau mungkin, kan sekarang dari dulu sih pasti ada soal-soal tahun sebelumnya, itu dipelajarin. Kalau cara aku belajar sih sistem kebut semalam, karena jujur aja kalau aku belajar dari awal, udah lupa duluan biasanya ya. Maksudnya, karena ke distract hal yang lain yang perlu pemikiran kayak gitu. Jadi cuman beda-beda, ada yang anak-anak yang suka nyatet bagus juga karena lebih efektif ketika dapat pemaparan dicatat, lebih hafal, lebih masuk, nggak cepat lupa. Cuman kalau aku nggak sempat nyatet sih, jadi cuma dengerin doang waktu di kuliah ya. Kecuali ada tugas-tugas tertentu, tugas kelompok atau apa. Tugas kelompok pun juga, meskipun teman-teman aktif di organisasi, kalau bisa tetap harus terlibat ya, karena
udah jadi rahasia umum ya, kalau tugas kelompok biasanya orang-orang tertentu aja yang ngerjain. Ya, nggak masalah. Mungkin sekali dua kali teman-teman kayak gitu karena ada kesibukan di organisasi, tapi jangan selamanya kayak gitu karena itu juga latihan teman-teman ya. Kerja kelompok itu kan teamwork kan, itu aja. Kalau aku sendiri SKS itu jujur aja, cuman jangan dicontoh ya. Sekali lagi jangan dicontoh karena belum tentu bisa efektif untuk teman-teman yang lain kayak gitu. Makasih. Oke, jelas ya Diana. Iya. Ya, Mas. Oke, Mas Hilmi, ini sesi Q&A-nya udah aku akhirin aja sampai sini. Nah, iya, Mas. Jadi sekarang mungkin ada satu patah atau dua patah kata atau satu kalimat singkat dari Mas Hilmi buat motivasi teman-teman semua yang ada di sini, Mas, monggo. Oke. Udah nggak ada pertanyaan nih, serius. Ini di chat nggak ada sih, Mas. Oke. Ya udah berarti nggak. Oke lah. Motivasi apa ya? Sebenarnya sih, oke. Masing-masing, ini terkait apa dulu nih? Terkait BEM ya, terkait jadi pengurus ya. Terkait jadi pengurus, masing-masing organisasi, tahun organisasi itu beda-beda. BEM FEB tahun 2020, hal yang dihadapi beda dengan tahun 2014. Jadi, ya mau nggak mau harus dihadapi dengan caranya masing-masing. Tapi jangan sampai nggak komunikasi sama BEM yang sebelum-sebelumnya. Itu motivasinya gimana? Kenapa harus kayak gitu? Karena tahun-tahun sebelumnya juga pasti ada benang merah hal sama yang dihadapi kayak gitu. Jadi itu dari sisi eksternal ya. Ini khususnya untuk yang BPH-nya ya, karena BPH kan Saat sama tadi siapa? Glenn kan harus jalin komunikasi sama pengurus-pengurus sebelumnya. Gitu. Kalau untuk pengurusnya sendiri, gimana? Bantuin BPH-nya, maksudnya secara organisasi. Karena nggak mungkin BPH itu kerja sendiri. Nggak mungkin, nggak ada ceritanya BPH kerja sendiri. Justru karena kerjasama dari teman-teman pengurus semua. Ini sekarang pengurusnya berapa orang nih? Total? 137. 137? Pengurus banyak? Iya, betul. Banyak banget ya? Iya, Mas. Ini yang ikut cuma separuhnya berarti ya? Iya, Mas. Bisa jadi. Nah, teman-teman yang ikut ini terima kasih banget sudah bisa ikut. Nah, berarti kan ada yang lain yang belum berkesempatan ikut ya. Banyak hal yang bisa jadi kendala atau hal lain yang jadi nggak ikut. Cuman teman-teman seluruh pengurus ini harus kerjasama. Kenapa? Apalagi kondisi sekarang ya, corona ini. Tantangannya berat sekali buat nggak cuman teman-teman, aku pun di dunia kerja juga tantangannya ya menantang sekali. Jadi yang awalnya kerja biasa masuk kantor rutin, sekarang kerjanya dari rumah. Karena dari rumah justru lebih menantang karena banyak kedistrak hal lain kan gitu. Tapi ya tetap namanya kerjaan kan nggak bisa ditinggalkan kayak gitu. Sama teman-teman pengurus juga, misalnya teman-teman di awal kepengurusan ada rapat sekarang namanya, rapat kerja atau apa itu? Rapat kerja Mas, raker. Nah, ada rapat kerja kan pasti menentukan prokernya ngapain kan. Nah, harus dilihat lagi dengan kondisi sekarang. Dilihat lagi bukan dilihat ini nggak bisa ya udah ditinggalin, enggak, tapi cari solusinya. Solusinya jangan cuman BPH aja, teman-teman yang lain juga harus bantu mikir. Teman harus bantu mikir, harus aktif. Kenapa? Karena teman-teman yang jadi pengurus ini kesempatannya kan dari berapa ribu mahasiswa FEB itu seangkatan, 1000 lebih kan. Kesempatannya itu satu angkatan, kalau 3 angkatan berarti kan kali 3. Kesempatannya jarang dan cuma setahun lagi. Nah, harus bergotong royong lah kasarannya. Kabinetnya sekarang namanya kabinet apa nih? Kabinet transformasi, Mas. Transformasi. Masih cocok banget ya dengan kondisi sekarang ya, harus transform kan berarti. Jangan-jangan udah ngira nih bakal ada corona ya. Harus transform. Jangan jadi elit global ya, Mas. Iya, elit global dong. Glenn. Nah,
jangan ini, maksudnya, mumpung ada corona, jadi susah rapat kan, ya udah kesempatan nih, berarti aku tinggal leha-leha di rumah. Jangan, harus tetap, khususnya untuk yang pentolan-pentolannya, BPH-nya harus berpikir gimana sih caranya rapat harus lebih sering. Kenapa? Karena kondisi sekarang kan banyak perubahan-perubahan kan, termasuk kegiatan-kegiatan harus lebih banyak kegiatan yang virtual. Ini termasuk kegiatan kali ini ya bagus juga sih, maksudnya harus lebih diseringkan mungkin, karena sebenarnya alumni kan banyak dan masih banyak di luar sana yang lebih inspiratif gitu loh, lebih inspiratif dan lebih ceritanya lebih berwarna. Itu kalau dari sisi kepengurusannya. Jadi harus bersama-sama. Jangan jadi pengurus hanya cuman tinggal ya udah jadi pengurus, tinggal nanti nunggu di akhir kepengurusan dapat SK. Semua orang bisa kayak gitu, tapi nanti akan kelihatan ketika tujuannya apa sih mau jadi pengurus, misalnya cuman dapat SK. Kalau cuma dapat SK tapi nggak dapat ilmunya ya percuma, karena akan ketahuan nanti sama dunia luar ya, sama ketika nanti masuk hutan. Itu kalau dari sisi kepengurusan BEM. Kalau dari sisi bekal untuk teman-teman nanti menghadapi dunia kerja misalnya, sebenarnya ini aku belum cocok ngomong ini, cuman dari sedikit hal yang aku alamin, kuncinya apa? Magang ya. Tetap harus magang atau belajar hal-hal yang kaitannya sama ikut sertifikasi. Sekarang kan banyak nih, berarti dengan kondisi corona ini banyak banget sertifikasi online yang bisa teman-teman ikutin. Misalnya sebenarnya sih sertifikasi ini udah ada dari dulu ya, karena aku di OJK jadi aku sedikit ngerti. Di pasar modal, dulu kebetulan aku nggak ngerti pasar modal waktu kuliah. Teman-teman mungkin dari pengurus ini ada yang ngerti pasar modal nggak? Nah, di pasar modal ini teman-teman bisa pelajarin secara online, dan mungkin teman-teman berkeinginan untuk berprofesi di pasar modal misalnya, bisa sertifikasinya ikut. Banyak kok mahasiswa yang udah dapat sertifikasi katakanlah WPPE atau apa. Kenapa? Karena di Banjarmasin sendiri aku ketemu sama beberapa mahasiswa yang punya sertifikasi itu. Mahasiswa loh ya, karena memang nggak ada syarat harus lulus untuk dapat sertifikasi itu. Dan sertifikasi itu kalau teman-teman ikuti dengan baik, teman-teman gali pengetahuannya, informasinya akan sangat bermanfaat sekali. Jadi bukan cuma magang, ikut sertifikasi juga bisa, atau mungkin belajar jualan apapun yang bisa lakukan hal-hal positif. Jadi untuk bekal dunia kerja ini jangan cuma kuliahnya aja, harus ada nilai positif apa sih yang bisa teman-teman gali. Bisa jadi pengurus sekarang, jadi pengurus pun harus, tadi sudah aku sampaikan, harus dieksplor benar-benar, tunjukkan potensi dirinya 100%. Tunjukkan bukan berarti pendapatku yang harus paling didengar, enggak, tapi gimana kontribusiku untuk BEM, gimana kontribusiku untuk FEB, gimana kontribusiku untuk UNER, itu sih. Kalau susah, kesampingkan dulu. Kalau kata-kata susah atau namanya di organisasi ya pasti ada, pasti ini manusiawi ada, aku nggak cocok sama si A. Itu kesampingkan dulu. Kalau namanya organisasi harus profesional. Profesional itu yang pertama. Jadi, dan harus dievaluasi kenapa nggak suka. Kalau nggak suka, kadang ketika kita nggak suka sama orang lain, bisa jadi kita nggak ngelihat sisi positifnya, itu ya. Karena aku juga pernah ngalami itu pada waktu itu, gitu. Ya, jangan sampai. Jadi, cuman 2 aja sih, ayo. Jadi yang pertama dari sisi organisasi tadi, yang kedua dari sisi bekal teman-teman persiapan masuk dunia kerja. Karena macam-macam dunia kerja ini, kayak tadi sudah aku sampaikan, dunia kerja ini kayak masuk hutan, tapi masuk hutan memang harus masuk hutan kan, nggak ada pilihan lain. Nggak masuk hutan, kalau nggak bawa bekal apa-apa, bisa jadi kelaparan di dalam, bisa jadi kena hewan buas di dalam. Kalau teman-teman sudah pelajari hutannya kayak gimana, bawa senjata apa masuk ke dalam, insya Allah lancar, insya Allah bisa lah teman-teman lewatin hutannya itu. Gitu. Itu aja sih.
Makasih banyak Semangat Mas aja, pokoknya Hilmi. intinya semangat kondisi sekarang ini. Oke Mas, selanjutnya kita bisa masuk ke sesi foto bareng dulu. Oke. Ya teman-teman. Sekarang gimana nih, diam aja berarti ya? Iya, diam aja Mas. Virtual fotonya ya. Foto online. Aku bantu hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh ganti pose. Atau saat boleh ada gestur atau gaya tersendiri buat kita mengalami transformasi. Biasanya lanjut. ada. Ya udah oke. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya ada penyerahan e-sertifikat kepada Saat ya? dan Mas Hilmi. Silahkan. Gimana ceritanya nih, sertifikat? Ya kayak gini Mas. Oh gitu. Emang dulu kemarin-kemarin ini ada juga ya? Kemarin-kemarin kalau kita sambangnya offline, sertifikatnya langsung Mas. Oh. Cuma nanti kami juga ada plakat menyusul dikirim ke Mas Hilmi. Wah nggak usah. Nggak perlu. Gini aja. Terima kasih ya, sertifikatnya. Aku tadi lupa sampaikan. Teman-teman di sini kalau misalnya belum sempat tanya, belum kepikiran tanya, terus nanti besok baru kepikiran tanya, silakan tanya. Aku ada kontak di mana? Mungkin udah aku sampaikan ke siapa? Siapa Rehan ya? Bisa aja kapanpun tanya. Jadi tanyanya juga nggak harus hal-hal yang serius. Misalnya BPH mau tanya gimana sih di tahun 2014 dulu, atau siapa alumni berikutnya yang mau diundang, silakan bisa tanya. Siap Mas. Silakan Saat ada kata-kata terima kasih untuk Mas Hilmi. Ya mungkin nanti bisa ditambahin sama Glenn ya. Terima kasih Mas, terima kasih yang sebesar-besarnya udah mau meluangkan waktunya. Ya mungkin terima kasih aja sih Mas. Ya hanya ini yang bisa kami berikan, sertifikat, juga nanti kemungkinan ada plakat juga. Terima kasih udah mau membagi ilmunya sama teman-teman ini, dan semoga kita bisa menjalin relasi lebih dekat lagi ya dengan adanya hubungan. Dengan adanya acara ini, semoga alumni sama BEM itu bisa lebih dekat lagi, karena kan keadaan saat ini kan, apalagi ada corona ini, rasanya sangat renggang banget sama alumni yang udah renggang, dengan adanya corona tambah renggang gitu. Nah mungkin dengan adanya acara-acara seperti ini bisa mendekatkan lah sama alumni lagi. Itu aja sih Mas, mungkin terima kasih yang sebesar-besarnya Mas. Mungkin Glenn mau nambahin, Glenn? Mas, pertama yang pasti terima kasih ya Mas. Dan dari sharing alumni ini, kalau dari aku pribadi, jujur ngerasa banyak banget yang aku dapetin. Dari segi buat kedepannya kita mau melangkah buat di dalam dunia pekerjaan kayak gimana, dalam membagi waktu dan sebagainya. Jadi makasih banget Mas ilmunya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang masih kurang atau gimana, mungkin bisa ngehubungin Mas. Dan sehat-sehat terus Mas. Makasih Mas. Terima kasih ya. Amin. Oke, ini cukup sekian Mas Hilmi untuk agenda sama alumni 2.0 kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak karena Mas Hilmi udah mau meluangkan waktu sibuknya untuk sharing bersama teman-teman Kabinet Transformasi BEM FEB UNER 2020. Terus semoga apa yang disampaikan Mas Hilmi, apa yang diberikan selama agenda ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Amin. Semoga Mas Hilmi dan keluarga juga selalu dalam lindungan Allah, dan stay safe Mas Hilmi dan teman-teman kabinet semuanya. Sama-sama ya. Teman-teman semua. Terima kasih juga. Sekarang harus semangat. Jangan malu bertanya. Malu bertanya susah berjalan. Siap Mas. Terima kasih juga teman-teman. Kan? Ini udah sesi santai kan ya? Iya Mas, sudah Mas. Terima kasih juga teman-teman kabinet yang udah mau meluangkan waktunya malam-malam untuk sharing bareng sama Mas Hilmi di agenda sambang alumni kita.
Mungkin kalau Mas Hilmi mau meninggalkan Zoom meeting, boleh Mas, monggo. Oke, aku izin pamit dulu ya teman-teman ya. Makasih banyak ini Mas. kesempatannya. Monggo kalau ada mau tanya, silakan tanya. Nggak harus sekarang, kapanpun bisa tanya. Kontaknya ke Ayu atau ke siapa, Rehan. Bisa tanya dimanapun. Ya, jadi. Boleh Mas, nanti aku share kontaknya Mas Hilmi biar. Rame nanti WhatsApp-nya Mas. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya, tapi ya jangan maaf kalau misalnya nanti balasnya nggak cepat karena mungkin pas lagi ada kegiatan lain atau apa gitu ya. Tapi yang jelas sekarang harus semangat. Jangan ya udah ada corona, udahlah tidur aja, jangan. Ya ini pakai Zoom ini kan bagus kan, Zoom bisa rapat-rapat juga bisa lebih sering. Biaya juga bisa lebih efektif kan gitu. Biaya jelas lebih efektif dengan adanya Zoom. Apalagi mahasiswa kan, nggak perlu ke kampus naik motor misalnya, tapi pemikiran tetap bisa disampaikan. Betul. Oke, pamit dulu ya teman-teman. Ya Mas, terima kasih banyak Mas Hilmi udah berkenan mengisi sama alumni. Sukses semuanya. Terima kasih Mas. Sukses Mas. Terima kasih Mas. Oke teman-teman, jadi sekian acara sama Alumni 2.0, Kampus Live dan Tips Survive di Dunia Kerja kali ini. Aku Ayu Maharani sebagai moderator, izin undur diri, dan selanjutnya akan kembalikan ke MC. Silakan Caca. Terima kasih Mbak Ayu. Sampai juga kita di penghujung acara kegiatan Sabang Alumni 2.0. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman kabinet. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, kita tutup dengan doa dulu agar kita bisa memetik manfaat yang telah diberikan. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Aku Salsa, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata.